SPP Nakataran dengan nomor NIM 0320210036. Prodi S1 Keperawatan kelas A, Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana anatomi fisiologi sistem hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentukan darah dan penyakitnya. Hematologi berasal dari bahasa Yunani atau haima yang artinya darah. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sistem metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas hormon-hormon dalam sistem endokrin juga. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Darah terdiri dari sel dan plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit atau platelet. Leukosit terdiri dari dua jenis, yaitu polimorfonuklear, intinya banyak, yaitu neutrophil, eosinofil, basofil. Lalu yang kedua yaitu mononuklear, yang terdiri dari monosit atau makrofag dan limfosit. Selanjutnya, sel darah ini pada orang dewasa diproduksi pada sumsum tulang panjang, di mana seperti di paha atau di lengan atas. Lalu plasma darah merupakan bagian yang cair dari darah, terdiri atas air dan protein darah, serta faktor-faktor pembekuan darah. Baik, kita akan membahas fisiologi sistem hematologi, di mana tersusun atas darah dan tempat darah. Diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lainnya karena berbentuk cairan. Cairan darah tersusun atas komponen sel yang tersubstansi dalam plasma darah. Sel darah terbagi menjadi eritrosit atau sel darah merah. Normalnya 5.000 per milimeter kubik darah. Dan leukosit atau disebut dengan sel darah putih, normalnya itu sampai beberapa milimeter kubik. Terdapat sekitar 500 sampai 1000 eritrosit tiap satu leukosit. Leukosit dapat berada dalam beberapa bentuk seperti eosinofil, basofil, monosit, neutrofil, dan limfosit. Selain itu, dalam suspensi plasma ada juga fragmen-fragmen sel tak berinti yang disebut dengan trombosit, di mana trombosit ini normalnya sampai trombosit per milimeter kubik darah. Komponen seluler darah ini normalnya menyusun 40% sampai 45% volume darah. Fraksi darah yang ditempati oleh eritrosit disebut hematrorit. Darah terlihat sebagai cairan merah, opak dan kental. Warnanya ditentukan oleh hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah. Volume dari sel darah merah ini manusia sekitar 70% sampai 10%. Beratnya badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Darah bersirkulasi di dalam sistem vaskuler dan berperan sebagai penghubung antar organ tubuh kita. Membawa oksigen yang diabsorpsi oleh paru-paru kita dan nutrisi yang diabsorpsi oleh traktus gastrointestinal ke sel tubuh untuk metabolisme sel. Selanjutnya, darah juga mengangkut produk sampah yang dihasilkan oleh metabolisme sel ke paru-paru, kulit, dan ginjal yang akan ditransformasi dan dibuang ke luar dari tubuh kita. Selanjutnya, darah juga membawa hormon dan antibodi ke tempat sasaran dan tujuan. Untuk menjalankan
Fungsinya darah harus tetap berada dalam keadaan cairan normal. Karena berupa cairan, selalu terdapat bahaya kehilangan darah dari sistem vaskuler akibat trauma. Untuk mencegah bahaya ini, darah memiliki mekanisme pembentukan yang sangat pekat yang dapat diaktifkan setiap saat jika diperlukan untuk menyumbat kebocoran pada pembuluh darah. Selanjutnya, pembekuan darah yang secara berlebihan juga sama bahayanya karena potensial menyumbat aliran darah ke jaringan vital. Ada beberapa cara seperti untuk menghindari komplikasi ini. Tubuh memiliki mekanisme fibrinolitik yang kemudian akan melarutkan bekuan yang terbentuk dalam pembuluh darah. Darah dan komponennya mempunyai fungsi lain, yaitu yang pertama yaitu transportasi, di mana sari makanan, oksigen, karbon dioksida, sisa metabolisme dan air. Yang kedua yaitu transportasi hormon menuju organ target dan enzim menuju sel-sel tubuh. Yang ketiga yaitu termoregulasi, di mana itu termasuk pengaturan suhu tubuh. Yang keempat yaitu imunitas, di mana pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus. Selanjutnya yaitu homeostasis, di mana ini disebut dengan mengatur keseimbangan zat dan pH tubuh kita melalui buffer dan asam amino yang ada di dalam plasma darah. Selanjutnya yaitu membantu dalam mencegah tubuh kehilangan cairan, yaitu dengan pembekuan darah. Selanjutnya kita akan membahas fisiologi sistem hematologi, di mana plasma darah komposisinya itu air sebanyak 91%, albumin, globulin, fibrinogen 7%, zat terlarut seperti ion, nutrien, produksi sisa-sisa enzim dan hormon 2%. Plasma darah mengandung protein-protein tinggi seperti fibrinogen atau pembekuan darah. Globulin atau antibodi dan komplement penting dalam respon imun atau pertahanan tubuh. Albumin membantu aliran darah atau keseimbangan cairan antara darah dan jaringan serta mengatur tekanan osmosis darah. Dan lipoprotein. Fungsi plasma darah kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu sebagai pelarut bahan-bahan kimia. Yang kedua yaitu membawa mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, CO2 atau karbon dioksida, dan bahan buangan lainnya. Selanjutnya yaitu menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Kita akan membahas eritrosit atau sering kita sebut dengan sel darah merah. Di mana eritrosit atau sel darah merah ini merupakan cairan bikonvak dengan diameternya sekitar 7 mikron. Aktivitas ini memungkinkan gerakan oksigen masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak pendek antara membran dan inti sel. Warna kuning kemerah-merahan karena di dalamnya mengandung suatu zat yang disebut dengan hemoglobin. Komponen eritrosit adalah membrane eritrosit, sistem enzim seperti enzim G6PD, dan hemoglobin yang terdiri atas heme dan globin. Jumlah eritrosit normalnya pada orang dewasa yaitu kira-kira sebesar 11,5 sampai 15 gram dalam 100 cc darah. Normal hemoglobin pada wanita yaitu 11,5 mg persen atau HB laki-laki itu 13 mg persen. Sel darah merah memiliki bermacam antigen. Antigen A, antigen B, dan O, atau dengan antigen RH. Proses penghancuran darah merah terjadi karena proses penuaan dan proses patologis.
Hemolisis yang terjadi pada eritrosit akan mengakibatkan terurainya komponen hemoglobin, yaitu komponen protein dan komponen heme. Fungsi dari sel darah merah yaitu kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu mentransfer oksigen ke jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap O2. Mentransfer CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru melalui pengikatan hemoglobin positif CO2. Selanjutnya sebagian lagi dalam bentuk ion bikarbonat. Berperan dalam pengaturan pH darah. Karena ion bikarbonat dan hemoglobin merupakan buffer asam basa. Selanjutnya leukosit bentuknya dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan dengan perantaraan kaki kapsul atau disebut dengan pseudopodia. Mempunyai macam-macam inti sel sehingga ia dapat dibedakan menurut inti selnya, serta warna bening tidak berwarna. Sel darah putih dibentuk di sumsum tulang dari sel-sel bakal. Jenis-jenis dari golongan ini adalah golongan yang tidak bergranula, yaitu limfosit T dan B, monosit atau makrofag, serta golongan yang bergranula, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari sel darah merah selanjutnya kita akan membahas sel darah putih, di mana sebagian serdadu tubuh yaitu membunuh kuman dan memakan bibit penyakit bakteri yang masuk ke dalam tubuh jaringan RS atau disebut dengan sistem retikuloendotel atau fagositosis. Selanjutnya sebagai pengangkut, di mana yaitu mengangkut atau membawa zat lemak dari dinding anus kita melalui limpa terus ke pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sel darah putih, di mana yang pertama agranulosit, memiliki granula kecil di dalam protoplasmanya, memiliki diameter 10-12 mikron. Dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan pewarnaannya. Yang pertama neutrofil granula yang tidak berwarna, mempunyai inti sel yang terangkai. Kadang seperti terpisah-pisah. Protoplasmanya banyak berintik-bintik, halus atau granula, serta banyaknya berkisar 60-70%. Neutrofil berhubungan dengan pertahanan tubuh terhadap bakteri. Fungsinya sebagai fagosit eosinofil granula berwarna merah. Banyaknya kira-kira 2-4%. Eosinofil ini berhubungan dengan parasit dan merusak sel kanker. Fungsinya dapat merespon alergi tempat bagi histamin atau serotonin heparin. Basofil granula berwarna biru dengan pewarnaan basal. Banyaknya kira-kira 0,5-1%. Sel ini lebih kecil daripada eosinofil, tetapi mempunyai inti bentuknya teratur. Basofil ini juga berhubungan dalam merespon alergi. Fungsinya juga sebagai tempat untuk histamin, serotonin dan heparin. Selanjutnya yaitu granulosita atau limfosit. Limfosit memiliki nukleus bare bulat dengan menempati sebagian besar sel limfosit. Berkembang dalam jaringan limfe. Limfosit T atau limfosit T ini meninggalkan sumsum tulang dan berkembang lama, kemudian berimigrasi menuju timus. Setelah meninggalkan timus, sel-sel ini beredar dalam darah sampai mereka bertemu dengan antigen di mana mereka telah diprogram untuk mengenalinya. Setelah dirangsang oleh antigennya, sel-sel ini menghasilkan bahan-bahan kimia yang menghancurkan mikroorganisme dan menghasilkan limfokin
serta memberitahu sel darah putih lainnya bahwa telah terjadi infeksi. Limfosit B terbentuk di dalam sumsum tulang, lalu bersirkulasi dalam darah sampai menjumpai antigen di mana mereka telah diprogram untuk mengenalinya. Pada tahap ini, limfosit B mengalami pematangan lebih lanjut dan menjadi plasma serta menghasilkan antibodi. Monosit dibentuk dalam bentuk imatur dan mengalami proses pematangan menjadi makrofag setelah masuk ke jaringan. Fungsinya sebagai fagosit mencerna sel-sel rusak atau mati, memberi perlawanan imunologis terhadap penyebab penyakit. Jumlahnya 34% dari total komponen yang ada di dalam sel darah putih. Trombosit adalah bagian dari beberapa sel dalam sumsum tulang yang terbentuk cakram bulat. Oval biconvex, tidak berinti dan hidup sekitar 10 hari. Trombosit berperan penting dalam pembentukan pembekuan darah. Fungsi lain dalam trombosit yaitu untuk mengubah bentuk dan kualitas setelah berikatan dengan pembuluh darah yang cedera. Limpa, di mana limpa ini merupakan organ ungu lunak kurang lebih berukuran satu kepalan tangan. Limfa biasanya terletak pada pojok atas kiri abdomen, di bawah kostea. Limpa memiliki permukaan kulit konveks yang